Sahabat Katolik dimanapun Anda berada, sebelum menonton video ini, saya mohon agar kiranya jangan lupa subscribe, like, share video ini agar bisa membantu kembali menguatkan iman kita kepada Yesus dan Bunda Maria. Karena dengan berdoa, dengan tekun berdoa kepada mereka, percayalah kita akan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Salam damai Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di video kesaksian yang kedua. Sebelum saya mulai, saya akan menceritakan dulu gimana pengalaman saya, kesaksian saya di video pertama, yaitu saya ditolong Bunda Maria. Dan kilas balik di peristiwa pertama yang saya alami, bahwa yaitu saat pertama kali ingin melamar, lamaran saya ditolak, bahkan dibuang karena saya tidak memenuhi persyaratan. Itu menurut Pak Gabriel, karena dia udah kerja di sana. Dan yang kedua, saya datang melamar di saat yang pas, karena saya melibatkan Bunda Maria, dan saya datang di saat yang pas, di mana saya datang bertemu teman saya di kampung, teman satu sekolah di SMP. Dan yang kedua, saya dipertemukan dengan komandan security-nya, dan ternyata saat itu sudah ada tes. Jadi biasanya kalau di perusahaan itu kalau udah tes berarti penerimanya udah tutup, udah mencukupi, makanya mereka adakan penerimaan karyawan, seleksi. Dan ternyata saya bisa, lagi-lagi karena pertolongan Bunda Maria, doa dari Bunda Maria, karena saya libatkan Bunda Maria semenjak saya berangkat ke perusahaan itu. Dan yang ketiga, saya harus berangkat menuju tempat tes yang jaraknya sekitar 40 atau 50 km dari tempat saya melamar. Dan apa yang terjadi? Lagi-lagi saya mendapat mujizat. Supir taksi yang tadinya udah mengatakan kepada saya 15.000 pun dia tidak mau. Ternyata begitu saya mengalami suatu mujizat di mana saku saya gatal, dan saya ambil dan saya masukkan tangan saya, dan saya ambil ternyata uang 2.000 dan gatalnya pun hilang, dan total uang saya sekarang 2.500, dan tetap peluang saya nggak ada karena ongkosnya dari Muka Kuning ke Sekupang, ke tempat yang saya tes itu, menurut supir taksi 15.000 pun dia nggak mau, dan peluang saya tetap nggak ada. Tapi lagi-lagi Bunda Maria ikut campur, di mana supir taksi tadi datangi saya dan meminta 2.500. Luar biasa, saudara. Dan berangkatlah saya ke tempat tes, dan di tempat tes juga di sana orang udah tes, dan tesnya begitu sulit. Tapi lagi-lagi saya bisa mengerjakan itu. Dan lebih mengejutkan lagi, saat saya pulang, saya tidak ada uang lagi. Tapi lagi-lagi Bunda Maria ikut campur, di mana saya ketemu orang, dan orang tersebut, orang baik tersebut, memberikan saya tumpangan, atau dia ngongkosi saya, kami sama-sama pulang gitu. Itu luar biasa hari itu. Oleh karena itu, saudara-saudariku semua, di dalam setiap pergumulan hidup, tentunya kita banyak mengalami rintangan, cobaan, kadang kita putus asa. Tapi ingat, sedang galau atau putus asa, janganlah kita curhat di media sosial. Kalau zaman dahulu kita nggak ada Facebook, belum ada HP, boleh dikatakan waktu itu. Yang ada cuma pager. Kalau saat ini mungkin generasi sekarang nggak tahu, adanya cuma pager, dan itu komunikasinya.
kalau nggak Telegram. Dan saat ini saya cuma menghimbau bahwa banyak sekali saya lihat banyak di antara kita yang curhatnya melewat media sosial. Sebagai orang beriman, mari kita curhat sama Tuhan, sama Bunda Maria. Segala persoalanmu akan dibantu asal Anda niat dengan tulus. Baik, semenjak saya bergabung dengan PT Astra Mikrotronik Teknologi, saya selalu berdoa. Ingat, kita berdoa kepada Tuhan itu jangan seperti orang sakit. Setelah sakit baru mencari dokter. Atau jangan orang mau ke toilet, setelah kebelet baru ke toilet. Tapi itu enggak. Tapi kalau berdoa sama Tuhan itu sama seperti denyut nadi kita dan tarikan napas kita. Setiap saat, kapanpun kita berdoa. Baik, saya akan melanjutkan cerita saya bahwa saya bekerja di sana sebagai security, dan tempat berdoa saya yang paling nyaman adalah di toilet. Mungkin Bapak Ibu sebagian anggap aneh, kenapa saya harus berdoa di toilet? Tapi kalau di tempat kerja, saya rasa mungkin di tempat kerja di Indonesia ini tidak ada tempat khusus mungkin, kecuali mungkin yang punya perusahaan itu mungkin orang Kristen atau orang Katolik, mungkin dia akan menyediakan tempat untuk berdoa. Tapi kalau enggak, biasanya yang hanya disediakan itu adalah musola, tempat berdoa untuk saudara-saudara kita yang beragama Islam. Sementara kita, orang yang beragama lain, kadang kalau mau berdoa atau mungkin doa kelompok, mungkin bisa di aula atau bisa di ruang meeting. Tapi bagaimana kalau kita melakukan doa secara pribadi? Tidak mungkin saya sebagai security berdoa di pos. Kalau saya lagi berdoa kan harus kusuk. Kalau saya lagi berdoa, tiba-tiba nanti ada kendaraan masuk, orang lalu lalang, kan nggak mungkin. Saya harus siaga. Dan berdoa yang paling baik saat itu adalah saya biasanya lakukan di toilet pos. Kebetulan di pos kami ada toilet. Dan biasanya saya kalau mau berdoa, saya biasanya pamitan kepada rekan jaga saya bahwa saya mau ke toilet. Dan saya ke toilet dan saya berdoa. Ingat, Tuhan tidak pernah melihat tempat mana kau berdoa. Tidak pernah melihat tempatnya mewah, tempat sederhana. Tuhan tidak pernah melihat itu. Tapi yang hanya dilihat, tulus kita berdoa. Tulus dari hati kita. Dan perlu diingat, kita nggak perlu merangkai kata-kata yang begitu indah. Kita nggak perlu takut berdoa karena kita nggak bisa bicara. Kita nggak tahu merangkai kata-kata. Itu pikiran yang keliru, saudara-saudara. Mulai sekarang, mari rajinlah berdoa. Berdoa pada Tuhan sama seperti kamu curhat penderitaan kamu kepada teman-temanmu atau kepada keluargamu. Itulah berdoanya. Jadi nggak perlu. Mungkin selama ini kita malas berdoa karena mungkin kita nggak tahu merancang kata-kata. Tapi jangan. Mulai sekarang berubah bahwa berdoa kepada Tuhan itu nggak perlu kita harus merancang kata-kata yang begitu indah. Tuhan udah tahu karena Tuhan Maha tahu. Dia udah tahu apa yang kamu pikirkan. Belum sempat kau ucapkan, kamu pikir dia udah tahu. Jadi mulai sekarang mari kita berdoa. Jangan sampai kita malas berdoa. Ingat, berdoa sebagai denyut nadimu, tarikan nafasmu. Baik, saya akan melanjutkan gimana saya mendapat pertolongan Tuhan lagi yang sungguh luar biasa, yaitu kebetulan saya kerjanya satpam dan saya tidak mau keturunan saya, anak-anak saya seperti saya lagi. Cukup saya yang bekerja keras, tapi mereka harus bisa kerja pakai otak. Cukup saya yang pakai otot. Dan saya walaupun gaji saya kecil karena satpam dan hanya besar karena ada lembur, tapi kalau nggak ada lembur ya kadang ya seperti mau tenggelam gitu, antara momen seperti kita berada di air dan tinggal segini gitu. Kalau ke atas udah ini, untung airnya masih rata-rata hidung, jadi masih bisa bernapas. Itulah kehidupannya. Dan saya tetap
tidak melihat kesusahan saya, karena saya yakin Tuhan akan membantu saya, maka saya memberikan pendidikan anak saya yang pertama di sekolah Yayasan Yosudarso. Sekolah Yosudarso itu kalau Bapak Ibu ada di Batam, sekolah Yosudarso adalah sekolah paling elit di Provinsi Kepulauan Riau, apalagi di Pulau Batam. Sekolah paling elit dan lumayan mahal. Banyak rekan-rekan saya tempat kerjaan kadang mereka heran, kenapa karir kamu sebagai satpam, kok anak bisa sekolah di sana, dapat uang dari mana? Saya hanya tetap tersenyum karena saya berprinsip bahwa di sekolah bukan kita hanya mencari ilmu, tapi juga harus punya pergaulan dan wawasan. Karena perkembangan ke depan itu adalah menjalin relasi dengan orang-orang luar. Bagaimana saya tinggal di pelosok, anak saya juga sekolahnya di pelosok, tentunya akan lingkungan yang dia kenal ya itu saja. Tapi saya memaksakan diri, menguatkan diri, saya harus sekolahkan anak saya di sekolah yang elit. Walaupun level saya sangat jauh, tapi saya sekolahkan anak saya di level orang-orang yang ya kemampuannya cukup lah. Tapi saya yang hanya di sini, ibaratnya kalau beri di air itu cuma di sini, saya tetap nekat sekolah anak saya di sana karena saya yakin Tuhan akan membantu saya, dan saya tetap mensekolahkan anak saya di sana. Dan jujur ya jatuh bangun, dan saya masih ingat bahwa di PT Astra Mikrotronik Teknologi ada namanya Mbak Vina, di mana saya selalu minjam uang dia tiap bulan, nggak pernah absen. Karena gaji saya kecil, jadi saya pertengahan bulan saya udah minjam uang dia untuk nyambung hidup sampai akhir bulan, dan begitu gajian saya bayar, pertengahan bulan saya minjam lagi, begitu terus, lanjut terus sampai dengan saya ya keluar dari perusahaan itu. Dan suatu peristiwa yang tak saya duga, yaitu di mana perkembangan dunia industri semikonduktor waktu itu sangat kritis, dan perusahaan kami mengalami, boleh dikatakan hampir bangkrut, dan imbasnya kepada kami karena kami security itu ya pegawai mungkin terkecil di perusahaan itu dan gaji paling kecil juga di perusahaan itu, dan kami hanya bisa senang dengan gajinya agak besar itu kalau lembur. Jadi kadang lembur saya pernah lembur 24 jam nggak pulang-pulang. Biarlah saya kerja, dan dengan lembur itulah kita dapatnya agak lumayan besar. Tapi kalau tanpa lembur ya dengan gaji kita nggak akan cukup. Tapi itulah, kita harus tetap semangat, tetap yakin karena Tuhan akan membantu kita. Dan saya kembali cerita tadi bahwa saat itu perusahaan sedang down dan karyawan dirumahkan 2 minggu. Jadi kerja 2 minggu dirumahkan, kerja 2 minggu dirumahkan. Saya sekuat-kuatnya saya udah menyerah. Saya cerita sama istri saya bahwa anak kita harus pindahkan dari sekolah Sudarso ke SMP Negeri 16 yang dekat rumah, mungkin hanya 500 meter dari rumah, supaya kita bisa sekolahkan dia. Kalau di Sudarso terus, bisa-bisa dia akan drop out karena kita nggak sanggup. Karena saat krisis ekonomi, dan saya udah setengah mati mikir bayarnya. Dan setelah itu saya berunding dengan istri saya akhirnya kami sepakat, karena saya mencari duit, dan kami sepakat untuk pindahin dia. Dan karena awalnya saya ingin sekolah anak-anak di tempat yang elit, dan saya udah angkat tangan dan saya berdoa masuk kamar dan saya berdoa kepada Bunda Maria. Saya berdoa novena kepada Bunda Maria. Saya serahkan segala persoalan saya ini, dan saya merasa plong bahwa saya udah curhat semua kepada Bunda Pembantu Abadi, dan saya merasa nggak ada beban lagi karena saya merasa udah lunas karena saya udah curhat. Jadi saya pindahkan anak saya pun saya merasa udah biasa karena curhatan saya udah minta Bunda doakan saya, karena saya sebagai orang tua saya merasa gagal gitu.
Karena tujuan saya sekolahkan anak saya di sekolah yang elit itu udah nggak bisa lagi. Dan saya minta maaf, minta ampun sama Tuhan agar mengampuni saya, dan aku minta doa sama Bunda Maria. Dan hari itu hari Sabtu, jam 3 sore anak saya pulang sekolah. Dia menyampaikan kepada saya, Bapak hari Senin disuruh menghadap kepala sekolah. Dan saya senang gitu. Senang bukan karena mendapat hadiah atau apa. Saya senang karena pas kebetulan juga hari Senin itu juga saya rencana mau menemui kepala sekolah untuk memindahkan anak saya dari Sekolah Sudarso ke SMP Negeri 16. Dan saya bilang, iya nak, nggak apa-apa, karena Bapak pun rencana hari Senin akan menemui Bapak kepala sekolah. Dan tiba saatnya hari Senin pagi, jam 8 saya menemui Bapak kepala sekolah SMP Sudarso. Begitu saya lapor ke guru piket, saya dipersilakan masuk ke ruangan Bapak kepala sekolah, dan saya sampaikan, selamat pagi Pak, saya Karel, orang tuanya Fransiskus, dan saya dipersilakan duduk. Dan begitu Bapak kepala sekolah mempersilakan saya duduk, dan saya duduk di sofa itu, pantat saya belum menyentuh tempat duduknya sofa. Bapak kepala sekolah mengatakan, Pak Karel, mulai hari ini Bapak tidak usah memikirkan lagi uang sekolah anak Bapak ya. Karena ada alumni dari sekolah ini yang membantu biaya sekolah anak Bapak. Saya tersentak menangis, saudara-saudara. Saya menangis di kelas itu, saya menangis di hadapan Bapak kepala sekolah, dan saya katakan, Pak, niat saya datang ke sini justru saya mau pindahin anak saya, Pak. Karena saya nggak sanggup sekolahnya lagi di sini, karena perusahaan saya sedang mengalami kekurangan produksi. Jadi kami dirumahkan 2 minggu bekerja, 2 minggu dirumahkan. Jadi saya nggak sanggup. Saya mau pindahin ke sekolah negeri dekat rumah. Dan saya bilang, luar biasa, karena saya mendengar kabar dari Bapak begini. Dia bilang, iya Pak. Dan Pak kepala sekolah ikut merasa sedih mendengar cerita saya, dan saya mohon dengan sangat kepada Bapak kepala sekolah itu untuk bertemu donatur yang baik hati ini. Tapi Bapak kepala sekolah mengatakan bahwa sang donatur tersebut orang baik dikirim Tuhan ini. Menurut saya ini orang baik yang dikirim Tuhan berkat doa dari Bunda Maria untuk membantu saya ini. Beliau tidak mau dipublikasikan karena dia ikhlas hanya ingin membantu. Dan saya pun menyampaikan salam dari keluarga saya kepada kepada donatur itu, agar disampaikan semoga dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kemuliaan kepada yang bersangkutan. Dan Bapak kepala sekolah bilang nanti dia sampaikan. Dan saat ini juga saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada sang donatur itu apabila mungkin nonton siaran atau YouTube saya ini, kesaksian saya ini. Semoga Bapak atau Ibu diberikan kesehatan, dilancarkan segala usahanya, agar bisa membantu orang-orang lain lagi yang sangat membutuhkan. Amin. Jadi itulah sharing pengalaman iman saya, di mana berkat doa novena 3 Salam Maria, Bunda Maria telah mendoakan untuk meringankan beban saya. Dan puji Tuhan, sejak saat itu anak saya melanjutkan sekolahnya sampai tamat SMP Sudarso Batam Center. Saudara,
Ingat, masih banyak rentetan-rentetan peristiwa yang Tuhan berikan kepada saya, di mana anak saya Fransiskus yang saya cerita tadi sampai bisa ke jenjang yang lebih tinggi karena berkat-berkat doa. Dan puji Tuhan juga, walaupun saya bekerja sebagai security dan pengorbanan saya terakhir yaitu saya harus minta dipecat untuk bisa sekolahkan anak saya, tapi Tuhan sungguh luar biasa memberikan mujizatnya. Saksikan di video kesaksian saya berikutnya. Sebelum saya akhiri sharing pengalaman ini, saya mohon, saya minta tolong like, subscribe, share, bagikan agar kita lebih dalam lagi mengenal keluarga kudus, lebih rajin lagi berdoa. Ingat pesan saya bahwa berdoa dimanapun, berdoa jangan pernah takut untuk merangkai kata-kata. Tuhan tidak pernah melihat dari tempat mana kamu berdoa. Tuhan tidak pernah mendengar rangkai-rangkaian doamu yang begitu indah, tapi yang Dia lihat tulusnya kamu berdoa. Begitu sahabat Kristus, sahabat keluarga kudus, itulah sepenggal kisah saya, dan saksikan kesaksian-kesaksian saya selanjutnya. Ini kesaksian saya pribadi karena saya sudah mewakafkan keluarga saya kepada keluarga kudus. Maka jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Apapun permasalahanmu, jangan curhat di media sosial, jangan curhat sama tetangga, curhatlah sama Tuhan. Karena Dia adalah Sang Penolong ajaib. Jangan pernah takut. Ingat pesan saya terakhir sebelum saya tutup di episode kedua ini. Apabila Bapak Ibu ingin sharing pengalaman ini, mungkin bisa membantu saudara lain, tolong like, subscribe, share, agar kesaksian ini bisa terus diwartakan lewat media sosial ini. Salam damai Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.